Pemirsa, Indonesia menyarankan dunia untuk menggunakan pendekatan agama dan budaya untuk mengatasi terorisme dan juga radikalisme. Presiden Jokowi meminta semua kepala negara yang hadir di konferensi tingkat tinggi negara Arab, Islam dan Amerika harus berani menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dalam konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa senjata dan kekuatan militer saja tidak akan mampu mengatasi terorisme. Presiden Jokowi meminta para kepala negara untuk mempertimbangkan soft power seperti pendekatan agama dan budaya untuk melawan terorisme. Jokowi meminta agar ukhuwah Islamiyah ditingkatkan dan tidak menghabiskan energi untuk saling bermusuhan. Pesan-pesan damailah yang harus diperbanyak, bukan pesan-pesan kekerasan. The unity of Muslim is the key to success of combating terrorism. Do not run our energy out for enmity. Second, the cooperation on combating terrorism and radicalism should be improved, including intelligent information sharing, exchange in addressing the foreign terrorist factors, capacity building, and all funding sources must be stopped. Third, the effort to solve the root of problems should be improved. Inequality and injustice must be halted. Inclusive economic empowerment should be strengthened. Konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika memiliki makna penting bagi Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan ini penting untuk mengirimkan pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika Serikat dan menghilangkan persepsi bahwa Amerika Serikat melihat Islam sebagai musuh, sehingga bisa bersama-sama mampu memberantas radikalisme dan terorisme yang terjadi di seluruh belahan dunia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dalam KTT Arab Islam Amerika, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia meyakini pentingnya menyeimbangkan pendekatan hard power dengan pendekatan soft power dalam mengatasi radikalisme dan juga terorisme. Sebanyak 55 pemimpin negara-negara Arab yang mayoritas berpenduduk Muslim bersama dengan Amerika dan negara undangan lainnya mengikuti KTT bertema Bersama-sama Kita Menang pada 20 hingga 21 Mei lalu. Untuk itu pemirsa, untuk membahas peran Indonesia dalam KTT tersebut dalam mengatasi radikalisme dan terorisme, di studio kami sudah hadir Guru Besar Politik Internasional Bapak Alexius Jemadu. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Iya, ini Indonesia diundang dalam KTT Arab Islam dan Amerika Serikat. Ya. Sebenarnya apa makna dari diundangnya Indonesia dalam KTT ini, Pak? Ya, sebenarnya memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia karena ini adalah satu apresiasi terhadap identitas politik luar negeri Indonesia saat ini yang memproyeksikan dirinya ke dunia internasional sebagai satu kekuatan moderat dan kekuatan yang membawa damai ya di region Asia Tenggara maupun secara global. Jadi kita makna penting sekali bahwasanya Presiden Jokowi diundang ke suatu KTT yang prestigious seperti ini di mana dihadiri oleh negara-negara Arab termasuk Amerika Serikat juga ada di dalamnya ya. Ya, lalu banyak sekali tentunya seperti tadi diungkapkan oleh Bapak, keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia untuk hadir dalam KTT ini. Apa saja keuntungannya? Keuntungannya yaitu kita mempunyai satu, Presiden Jokowi mendapatkan panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia berperan serta di dalam mengatasi satu isu global, isu terorisme saat ini. Sangat penting untuk Jokowi untuk itu. Dan juga yang kedua yaitu mempertegas bahwa Indonesia sangat konsisten. Ya, menunjukkan kepada dunia bahwa kami juga adalah korban dari terorisme dan tapi kami ingin mengedepankan suatu pendekatan yang lebih soft ya, menggunakan soft power ya, dia terkait agama dan budaya itu yang dikemukakan oleh Jokowi dan itu adalah potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, kita bisa hidup rukun ya, berbagai agama ada di Indonesia, kita sudah menunjukkan melalui demokrasi yang kita jalankan dan ini adalah kesempatan menunjukkan kepada dunia internasional Indonesia memiliki sesuatu potensi untuk memberikan kontribusi mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, politik global ya. Oke. Lalu
kita sudah lihat bagaimana Presiden Jokowi memberikan ceramahnya atau speech-nya di depan sejumlah pemimpin negara-negara Arab Islam Amerika. Lalu pesannya adalah untuk memerangi radikalisme, kita harus menggabungkan adalah hard power dengan soft power. Nah, apakah sudah tepat apa yang disampaikan oleh Joko Widodo atau ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ada yang pesan yang mungkin tidak tersampaikan di dalamnya. Ya, saya pikir sudah tepat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, dan kita melakukannya di dalam negeri ya. Selain law enforcement, pemerintah juga melakukan deradikalisasi yang oleh dunia internasional juga diakui sebagai suatu upaya yang positif ya, bahkan ingin meniru dari apa yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi kita juga ingin memberikan pesan, saya kira Presiden Jokowi memberikan pesan bahwa Indonesia tidak memihak kepada kekuatan manapun ya. Di Timur Tengah kita lihat bahwa itu adalah konteksnya persaingan Arab Saudi dan Iran, tapi kita menjaga satu jarak yang sama antara dua kekuatan besar itu. Disitulah sebenarnya identitas politik bebas aktif Indonesia dinyatakan kepada dunia internasional, dan kita memiliki kredibilitas untuk itu. Jadi Indonesia benar-benar memiliki panggung untuk menyatakan pesan perdamaian terhadap negara-negara lainnya di dunia gitu ya. Betul. Ingin berkontribusi. Betul, dan kita ingin mengingatkan juga Presiden Trump ya, bahwasannya permusuhan terhadap dunia Islam itu bukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Justru dia harus mengembrace ya, merangkul kekuatan moderat seperti Indonesia untuk mengatasi masalah yang mengganggu keamanan global, termasuk mengganggu keamanan Indonesia juga ya. Jadi saya pikir kehadiran Presiden Jokowi itu sudah satu hal yang sangat positif ya, menambah kredibilitas Indonesia, dan hendaknya kita harus meningkatkan terus ya identitas kita sebagai kekuatan moderat dan sebagai kekuatan yang membawa damai ke dunia internasional. Iya, kita akan berbincang lagi, kita akan lanjutkan perbincangan kami, tetapi kita lihat dulu informasi berikut ini pemirsa. Konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika diikuti oleh 55 pemimpin negara-negara Arab dan juga bermayoritas berpenduduk Muslim dan serta Amerika Serikat. Tema tahun ini membahas peningkatan aksi ekstremisme, radikalisme dan juga terorisme. Dan berikut adalah pendapat para kepala negara. This is not a battle between different faiths, different sects, or different civilizations. This is a battle between barbaric criminals who seek to obliterate human life and decent people, all in the name of religion. People that want to protect life and want to protect their religion. This is a battle between good and evil. Intolerance and ignorance will only aid terror groups. It is vital to help everyone, everywhere understand this. Mr. President, a second and equally vital challenge is a just and comprehensive settlement of the Palestinian cause based on the two-state solution and the Arab Peace Initiative. This can bring an end to the Palestinian-Israeli conflict and guarantees peace for all, Israelis, Arabs, and Muslims. The world needs to be reminded that the Muslim nations present today completely condemn terrorism and violent extremism. The world should have no doubt that we stand collectively with the international community in the fight to eradicate this global menace. Nah, Pak Alex, tadi kita sudah bersama-sama melihat bagaimana pendapat ataupun pesan-pesan perdamaian disampaikan oleh sejumlah kepala negara. Pendapat Bapak seperti apa? Ya, saya lihat Presiden Trump menggunakan panggung ini, kesempatan ini untuk sedikit memperbaiki reputasinya ya. Karena pada awal-awal dia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, dia menyatakan satu retorika yang kurang bersahabat dengan dunia Muslim ya. Apalagi kepres yang dikeluarkannya juga terhadap 7 negara yang mayoritas beragama Muslim, itu juga mengundang kecaman ya Pak ya. Saya pikir Presiden Trump mulai sadar bahwa dia tidak bisa melakukan pendekatan black and white seperti itu atau mengeneralisasi ya, karena ini masalah yang sangat kompleks. Ada pihak-pihak yang harus diajak kerjasama. Amerika Serikat
tidak bisa mengatasi masalah ini dengan kekuatannya sendiri. Seberapa besar pun kekuatan yang dimiliki Amerika, tidak bisa dia lakukan itu. Dan kelihatannya Presiden Trump dari statementnya sudah mulai sadar akan hal itu, pentingnya kerjasama internasional, termasuk dengan negara-negara moderat, ya, seperti yang tampil di KTT di Arab Saudi. Nah, dengan pesan perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Trump, dan juga kita juga agak kaget sebenarnya Presiden Trump akhirnya datang ke KTT ini, apakah nanti suasananya akan lebih adem, Pak, oleh orang-orang yang tadinya mengecam atas perilaku Trump yang seperti itu? Ya, saya pikir terlalu pagi untuk memastikan. Terlalu buru-buru karena, ya, Pak, ya? bagaimana orang akan menilai dari tindakan yang dia lakukan, ya, kebijakan real, langkah-langkah yang selanjutnya yang dilakukan oleh Trump. Tapi setidaknya ini satu awal yang baik, ya, bahwasanya dia ingin kerjasama, ingin bahwa Amerika, satu pengakuan bahwa Amerika tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia perlu merangkul begitu banyak negara, kekuatan moderat, termasuk Indonesia, di dalam mengatasi terorisme. Tetapi langkah-langkah selanjutnya itu masih perlu dilihat, ya, apa yang dilakukan oleh beliau, apakah betul-betul dia ingin kerjasama atau hanya mementingkan, ya. Karena jangan lupa Presiden Trump itu adalah seorang yang sangat pragmatis juga. Dia datang ke Arab Saudi itu banyak kepentingan lain juga di situ, di samping mengajak untuk mengatasi masalah terorisme, ada kepentingan bisnis, penjualan senjata dan lain sebagainya, dan itu penting sekali untuk ekonomi dalam negeri Amerika. Oke, baik. Terima kasih Pak atas dialognya pada siang hari ini. Kita tentu berharap agar bersama-sama kita semua menang untuk melawan radikalisme dan juga terorisme seperti tema yang diangkat dalam KTT yang kali ini. Terima kasih Pak Alex. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, 3 dari 6 tersangka meninggalnya